Kisah Tetangga dalam Acara Bepalam oleh Fitri Wahyuni dalam perspektif bahayanya gibah. Sar membali gule, hati sakit rasanya garam. Di situ saya nak bercerita kisah tetangga dalam acara Bepalam. Kerja pakai kereta, jalan hidup usah nak dibuat susah. Marilah kawan saksikan ceritanya, kisah tentang bahayanya gibah. Mulut nyaman dikolak, tambah nyaman pakaikan pandan. Usahlah nak nunggu age, silelah kawan dongengnya ditonton. Dalam sinopsis ini berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas. Dahulu kala, hiduplah Pak Jamal dan Bu Jainal. Biasanya warga memanggilnya Pak Unggal dan Mak Unggal. Mereka bekerja sebagai seorang petani. Mereka memiliki satu anak yang bernama Julia. Mereka hidup dengan sangat sederhana di rumah kecil. Walau begitu, hidup mereka sangat bahagia. Para penonton sekalian, apakah yang akan terjadi pada acara Bepalam anak Pak Unggal dan Mak Unggal? Yang diperankan oleh Pak Jamal sebagai Pak Unggal, Bu Jainal sebagai Mak Unggal, Julia sebagai anak Pak Unggal, Bu Ilin sebagai tetangga Pak Unggal, Bu Wati sebagai tetangga Pak Unggal. Suatu hari, Pak Unggal dan Mak Unggal bekerja di sawah. Mereka membicarakan persiapan untuk acara anaknya Bepalam. Pak, udah ke Bapak Sarok tetangga ye untuk kan acara Bepalam anak kita kala? Tanya Mak Unggal kepada Pak Unggal. Pak Unggal pun menjawab, "Awok mai, lupa inyan di bapak nak nyarok tetangga. Balik dari beladang lah kalak bapak nyarok tetangga." Hari pun sudah semakin siang dan panas sudah semakin terik. Pak Unggal dan Mak Unggal pun pergi pulang ke rumah. Setelah itu, Pak Unggal langsung pergi ke rumah tetangga-tetangga untuk mengundang di acara Bepalam anaknya besok hari. Assalamualaikum, oh Bu Ilin. Dulu. Waalaikumsalam. Oh, Pak Unggal ke gasang. Ada apa Pak? Oh, saya Pak Unggal Bu. Saya be nak nyarok ibu isok. Ada acara Bepalam di rumah. Oh, ke gasang. Awak lah Pak. Isok saya usahakan datang. Awak lah Bu. Saya nak balik dulu saya nak nyarok Bu Wati age. Assalamualaikum. Awak lah Pak. Waalaikumsalam. Pak Jamal pun bergegas ke rumah Bu Wati untuk mengundangnya. Doh, camane rasa takut nak undang Bu Wati. Mulutnya macam nak pisau. Dah, cobalah dulu be. Assalamualaikum, Bu Wati. Oh, Bu Wati. Ada ke si orang tua Waalaikumsalam. Oh, Pak Unggal ke? Kira saya be capek. Awak Bu, saya be ke situ nak nyarok ibu. Esok ada acara Bepalam anak saya Julia. Oh, anak bapak nak kawin ke? Gasaang laku juga anak bapak nang geye. Dengan siapa ye? Orang kaya ke? Orang miskin juga rupanya. Alhamdulillah Bu, ratinya dah ada jodohmu. Nak kaya ke, nak miskin ke, yelah jodoh yang penting anak saya bahagia. Awak lah Pak mun geye. Mun sampat be esok saya datang. Awak lah Bu, saya balik dulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah selesai mengundang para tetangga, Pak Jamal pun bergegas pulang ke rumah. Pak Jamal pun tiba di rumahnya. Assalamualaikum, Mak. Oh, Mak.
Waalaikumsalam. Oh, bapak ke dah lakak jua nyaruk tetangga. Camane jua pak tadi. Alhamdulillah mak lakak jua tadi. Tapi tadi bapak nyaruk Bu Wati weh. Rasa sakit hati bapak dengar dia ngomong weh. Rupe dirandahkannya keluarga kita, anak kita pun dirandahkan nampak. Ya Allah, gini gasaang pak. Dah lah pak, sabar naknya kita dah tahu juga Bu Wati orang dah gay dari dulu oh. Dah lah pak, bagus kita ngemaskan untuk esok ya weh. Akhirnya Pak Unggal dan Mak Unggal pun berberes rumah dan mempersiapkan segala sesuatu untuk besok hari. Pak Unggal yang membersihkan teras rumah dan Mak Unggal yang membuat ramuan kasai bepalam anaknya. Seketika Julia pun datang dan bertanya kepada ibunya. Uma, apa inang mak buatnya? Boleh ke Julia nulungi Uma? Uma agak mulah kasai untuk isok bepalam. Usah nak ditulungi, Uma jabi seorang. Au lah mak, Julia masuk dulu ke kamar. Keesokan harinya, para tetangga pun datang ke rumah Pak Unggal untuk menghadiri acara bepalam anaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ilin dengan Bu Wati. Masuklah Bu, sile. Sile Bu, duduk dulu Bu, duduk di kami tuh Oh, Mak Unggal. Mana Juliang? Dah bekasek belum deh? Belum Bu Wati, itu di baru nak masangkannya bekasai. Oh, mana dia? Stoklah suruh keluar. Mak Unggal pun memanggil Julia untuk keluar dari kamarnya. Saat hendak Julia ingin keluar kamar, tak sengaja ia mendengar Bu Wati yang sedang membicarakan dirinya. Oh, Bu Ilin, tahu ke ibu siapa calon laki Julia? Belaki jua dia, padahal ya orang miskin keluarganya. Dan Julia pun daan jua cantik-cantiknya. Bu Ilin, tang ngomong geye, daan baik ya Bu. Mau kaya ke, mau miskin ke, same Bu, same-same manusia. Mun Julia dah kawin berartinya dah jodoh. Bu Wati, saya cuma nanya naang. Julia pun merasa sedih mendengar pembicaraan Bu Ilin yang membuatnya sakit hati. Akhirnya Julia pun masuk ke kamarnya dengan keadaan menangis. Mak Unggal pun masuk ke kamar Julia untuk melihat keadaannya dan menghiburnya. Ngapain nak, tang nangis? Tadi memang Julia keluar dengar Bu Wati ngomongkan keluarga kita, ngerendahkan keluarga kita nak. Ya Allah nak, ndaan piape alekan orang ngomongnya kita. Pahali dia diberikan ke kita rating, sabar-sabar ya lah kita, yang penting kita ndaan ngerugikan orang ya. Dah nai, habis itu Julia keluar lagi. Julia bekasai, Julia bepala, musah nak keluar selama 3 hari. Kakak ye, hari bahagia Julia, usah nak didengar mangan orang. Akhirnya Julia pun kembali keluar kamar bersama ibunya, menemui para tetangga yang datang. Setelah itu Julia langsung memakai kasai. Selama 3 hari Julia melaksanakan bepalam. Akhirnya tibalah saat bahagianya, yaitu hari pernikahannya. Itulah tadi kisah singkat tradisi bepalam dari Kabupaten Sambas yang masih dilestarikan sampai saat ini. Jalan-jalan membeli kue, usah lupa bawa minyak.
Itu dia kisah dongeng saya. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Pagi ke sawah membawa garam, bawa sige rasa ngalah. Itu dia tradisi bepalam. Cukup sekian dan terima kasih. Oh adek nang busuk tawa di